Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh mahasiswa semester 7, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat memulai perkuliahan di mata kuliah Kapita Selekta Bimbingan dan Konseling. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa tingkat akhir atau semester 7 karena mata kuliah ini sifatnya adalah mata kuliah yang mengkaji intisari atau bunga rampai atau segala sesuatu terkait dengan keilmuan bimbingan dan konseling. Jadi Kapita Selekta itu secara singkatnya disebut sebagai bunga rampai. Bunga rampai itu istilahnya segala sesuatu tentang suatu hal, itu namanya bunga rampai. Karena dia Kapita Selekta BK, maka dia terkait dengan bunga rampai atau segala sesuatu tentang bimbingan dan konseling. Nah, maka karena merupakan intisari, merupakan bidang yang mengkaji hal-hal yang secara umum harus sudah dikuasai oleh seseorang atau mahasiswa, maka Kapita Selekta itu diletakkan di mahasiswa semester akhir. Terkait dengan hal tersebut, maka nanti perkuliahannya pun akan berbeda gitu, dan materinya pun akan berbeda. Materi itu akan diambil dari apa-apa yang sudah Anda kuasai dari semester 1 sampai 7. Itu ya, jadi itu sekilas tentang apa itu yang dimaksud dengan Kapita Selekta BK. Ya adik-adik, secara umum mata kuliah Kapita Selekta BK itu membahas secara komprehensif perkembangan bimbingan konseling, permasalahannya apa, tantangannya, serta bagaimana upaya pengembangan profesi BK yang sudah dianalisis, yang sudah diriset, yang sudah pernah dicobakan, yang sudah pernah dipublikasikan oleh ahli, oleh praktisi, ilmuwan, bimbingan, dan konseling. Jadi mata kuliah ini Anda harus bisa mengakses ilmu ataupun tulisan-tulisan yang membahas hal-hal perkembangan BK, permasalahan, tantangan, serta upaya pengembangan profesi BK. Itu jadi orientasi perkuliahannya seperti itu, tidak membahas materi secara spesifik seperti misalkan mata kuliah konseling lintas budaya atau manajemen BK gitu. Tapi nanti secara umum dia sudah terangkum dalam mata kuliah ini. Nah, jadi mata kuliah ini saya susun menjadi 13 tema atau topik. Yang pertama itu ada di minggu kedua ya. Berarti minggu setelah ini yaitu perkembangan BK. Masalah yang dihadapinya apa dan solusinya seperti apa. Yang kedua profesi guru BK atau guru BK atau konselor. Tantangannya dari profesi guru BK dalam pengembangannya seperti apa. Yang ketiga kode etik konselor dan masalah pelaksanaannya. Yang keempat akuntabilitas dan kredibilitas guru BK atau konselor dan upaya pengembangan seperti apa. Yang kelima teknologi informasi atau media dalam BK dan peranannya seperti apa. Yang keenam organisasi profesi BK, peranannya seperti apa. Yang ketujuh pendidikan profesi guru BK atau konselor. Ini bisa S1-nya dan juga pendidikan profesi guru BK-nya. Anda boleh mengkaji dari situ. Yang kedelapan profesionalitas dan kompetensi guru BK atau konselor. Masalah dan pengembangannya. Yang kesembilan pelayanan BK dalam berbagai setting kehidupan seperti apa pelaksanaannya, masalahnya seperti apa, dan upaya pengentasannya seperti apa. Pengembangan teknik dan metode pelayanan BK. Bagaimana pengembangannya, apa yang sudah dikembangkan, apa yang jadi masalah, atau solusinya seperti apa. Yang kedua, riset sebagai upaya pengembangan profesi BK.
bagaimana pelaksanaan riset pada keilmuan BK saat ini, sudah berjalan seperti apa, siapa yang melakukan, hasilnya apa gitu. Yang ke-12, public trust dan persepsi masyarakat terhadap profesi BK, serta bagaimana upaya meningkatkannya. Yang kedua, posisi BK pada pendidikan nasional. Nah, posisi BK ini Anda juga bisa melihat peran BK pada pendidikan nasional. Itu adalah topik-topik yang menjadi bahan kajian pada mata kuliah Kapita Selekta BK. Nah, karena saya bilang di awal, ini adanya di semester 7, dan semester 7 secara teoritis itu pasti penguasaannya sudah cukup mumpuni ketimbang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ke-13 tema ini dibebankan kepada mahasiswa sebagai bentuk tugas kelompok untuk membuat analisis terhadap karya ilmiah terkait tema. Jadi Anda pertama membagi kelompok, habis itu membuat analisis terhadap tema-tema artikel sesuai dengan tema di kelompok Anda masing-masing, ya. Nah, sistematika pelaksanaan tugasnya seperti ini. Bagi kelompok semester 17 itu semester 7 sebanyak 13 kelompok. Ya, sesuai tema tadi. Habis itu cari artikel. Nah, artikel itu harus pada jurnal nasional yang ber-ISSBN atau ISSN, ya. Jadi cari artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional, bukan pada blog, sesuai dengan topiknya apa. Terus yang ketiga, setelah dapat artikel, lakukan analisis terhadap artikel itu. Nah, yang dianalisis apa? Formatnya seperti ini. Pertama, uraikan konsep atau pikiran yang disajikan oleh penulis artikel dalam bentuk subbab. Nah, jadi judulnya misalkan pengembangan media layanan BK berbasis web. Nah, maka Anda pilih dia, berarti di sini pengembangan media BK, terus di sini berbasis web, misalkan seperti itu. Terus apa isi dari konsep yang ditawarkan oleh penulis? Apa isi yang ditawarkan oleh penulis? Terus apa isi? Nah, ini 1, 2, 3 ini tergantung dari judul artikel itu. Jadi kalau dia cuma 1 ya mungkin bisa jadi ya subnya 1, tapi kalau dia 2 bisa jadi 2, kalau 3 bisa 3. Jadi A, B, C ini atau 3 subbab ini tergantung dari judul atau konsep yang dituliskan oleh penulis artikel itu. Nah, Anda jadi mengidentifikasi apa sih yang ditawarkan atau yang diajukan oleh penulis artikel itu. Yang kedua, Anda secara diskusi melalui kelompok itu memberikan tanggapan terhadap hasil pemikiran dari penulis artikel itu. Jadi yang sudah tersaji pada poin A, B, dan C itu Anda berikan tanggapan. Tanggapan itu yang baik adalah dikaji dengan teoritis juga atau hasil jurnal yang lain. Jadi tidak boleh Anda memberikan tanggapan, Anda tuliskan panjang lebar tapi tidak ada pembandingnya. Maka untuk memberikan tanggapan itu harus ada pembanding dari teori ataupun dari hasil penelitian lain. Misalkan Anda cari penelitian yang relevan dengan apa yang mau Anda analisis. Gitu ya. Yang kedua, kesimpulan. Anda harus membuat suatu kesimpulan bahwa ide yang ditawarkan oleh penulis artikel itu berkontribusi untuk apa, kesesuaian dengan teori-teori yang sudah ada atau yang sudah pernah menulis tentang topik atau tema yang sama itu seperti apa. Jadi dituliskan yaitu kesimpulan dari apa yang Anda analisis,
apa yang Anda bahas terhadap pemikiran yang dituliskan oleh penulis artikel itu. Nah, yang berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi dari satu, artikel yang Anda analisis, kedua, buku yang Anda pakai untuk memberikan pembahasan, dan jurnal yang Anda pakai untuk melakukan pembahasan terhadap artikel yang Anda akan gunakan untuk kelompok Anda. Ya. Jadi itu sistematika. Jadi sistematika tugas itu seperti ini semuanya ya. Ini harus ada di tulisan di kelompok Anda. Nah, untuk formatnya itu sudah saya lampirkan di RPS. Yang berikutnya adalah yang harus Anda pahami, tugas harus serentak dikumpulkan paling lambat itu 1 minggu setelah diberikan ya, beserta PowerPoint-nya. Jadi kalau dihitungnya kuliahnya Kamis, berarti paling lambat hari Rabu itu sudah ada di saya. Kalau tidak, saya akan bilang bahwa kelompok yang tidak mengumpulkan tidak mengikuti mata kuliah Kapita Selekta BK. Karena ini adalah semester 7. Sekali lagi saya mengingatkan karena ini semester 7. Habis itu, setelah dikumpulkan ke saya, kelompok mempresentasikan tugas dimulai dari minggu kedua. Jadi besok itu hari Kamis besok itu kelompok sudah mempresentasikan, diawali oleh kelompok 1. Nanti saya akan mengupload PowerPoint yang sudah dikumpulkan di pertemuan pertama atau pertemuan kedua itu untuk kelompok 1. Nanti diskusinya di forum chat di Sepada ya. Nah, itu hal-hal yang sangat perlu Anda perhatikan. Untuk informasi selanjutnya boleh perwakilan kelas untuk menanyakan ke saya. Itu aja buat seluruh mahasiswa semester 7 di mata kuliah Kapita Selekta BK. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk menjalankan perkuliahan dan selesai dengan cepat dengan hasil yang memuaskan. Itu aja dari saya. Ada kata-kata itu ya, semangat pejuang skripsi. Pejuang skripsi nggak akan bisa sampai kalau mata kuliah Kapita Selekta tidak selesai. Jadi semangat pejuang skripsi, selesaikan mata kuliah Selekta BK sesuai dengan arahan dan petunjuk dari dosennya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.